Bagian mana yang meresahkan? Aku kalem loh, cuma minta jawaban iya atau tidak, ujarnya tak setuju dengan pendapat perempuan yang ada di sampingnya. Semuanya, bisa kita jalan, atau aku turun saja, ancam Nahla terlihat lelah. Sebenarnya ia tidak minat keluar, sedikit tertekan dan tidak nyaman mendadak diposesifin. Baiklah, aku sabar nunggu beberapa jam lagi, aku ingin mendengar besok dari mulut kamu sendiri, dari hati kamu, ujar Hanan mengalah. Kembali melajukan mobilnya. Pria itu berhenti di suatu rumah warga, tepatnya rumah Mbok Ijah yang terletak di pemukiman tak begitu jauh dari kompleks rumahnya. Sengaja mengambil Ica yang petang itu dibawa pulang asisten rumah tangganya karena beliau harus pulang jika sore hari. Tunggu sebentar, ujar Hanan beranjak. Meninggalkan Nahla tetap di mobil dengan benak bertanya-tanya. Mau kemana lagi? Tak berselang lama, terlihat pria yang tengah ditunggu muncul sambil menggendong putrinya. Gadis kecil itu dimasukkan ke mobil oleh ayahnya di bagian belakang. Tahu Miss Nahla sudah di mobil, wajah yang sedari siang cemberut itu berubah ceria. Halo Miss, Ica kangen, ujar gadis itu menyapa antusias. Hai, maaf ya tadi motor Miss Nahla rusak, jadi nggak bisa datang, abis ini Ica mau belajar apa? Aku pindah belakang ya Mas, ujar Nahla mengganti tempatnya di dekat Ica. Hanan tidak melarang, keduanya memang terlihat akrab sekali. Sepertinya akan susah dipisahkan jika kemungkinan terburuk Nahla menolak lamarannya. Bukan hanya dirinya yang kecewa, tetapi putrinya pasti akan lebih kecewa. Ica tadi di rumah siapa? Tanya Nahla menghangatkan suasana. Kehadiran Ica memecah kecanggungan dan kekakuan di antara dua manusia dewasa itu. Dititip di rumah Mbok Ijah, kan selalu gitu Miss. Kalau papa belum pulang Ica dibawa pulang sama Simbok, jawab Ica jujur sekali. Nahla tersenyum mendengar celotehan jujurnya. Hatinya begitu peka, pasti tidak mudah bagi Ica yang kesehariannya hanya dengan ayahnya saja dan itu pun kalau malam. Setelah perjalanan kurang lebih 25 menit, sampai di rumahnya. Nahla dan Ica langsung masuk ke kamar Ica. Sementara Hanan masuk ke kamarnya, mandi kilat, lalu menunaikan ibadah yang sedikit terlambat. Hanan juga sudah memesan makanan untuk makan malam di rumah bersama. Pria itu keluar setelah Isya. Ica dan Nahla pun masih ada di dalam kamarnya. Hanan yang hendak beranjak mengetuk pintu, urung demi mendengar bel rumahnya berbunyi. Rupanya abang kurir yang mengantar pesanan makanannya. Sementara Nahla masih menemani Ica sambil mengobrol manja. Ica tadi belajar apa di sekolahan? Tanya Nahla semakin akrab saja. Gadis kecil itu juga tidak mempertanyakan perihal tadi kenapa Miss Nahla tidak datang, wajahnya kembali ceria saat sudah bertemu. Banyak, mewarnai, dan melengkapi kata-kata, jawab Ica jujur sekali. Menceritakan kegiatannya tadi di sekolah dengan ceria. Keluar yuk, mungkin ayah Ica sudah menunggu, ujar Nahla setelah cukup lama mengobrol. Tidak ada sesi belajar, terlihat Ica juga sudah lelah, walau masih semangat bercerita. Gadis kecil itu mengangguk, mendatangi ruang makan. Hanan sendiri yang tengah menyiapkannya. Ayo sayang, makan dulu. Interupsi pria 35 tahun itu sembari menarik kursi agar putri dan tamunya duduk menempati. Nahla ikut membantu meladeni bagian Ica, walau sedikit canggung, Nahla ikut makan malam di sana. Usai makan malam, Hanan mengemas meja sementara Nahla ditarik Ica untuk menemaninya kembali ke kamar. Sebenarnya perempuan itu hendak pulang karena takut kemalaman. Ica, Miss Nahla pulang dulu ya, sudah malam Ica bobo, besok insya Allah ketemu lagi, ujarnya pamit. Ica cemberut, sepertinya dia tidak rela Miss Nahla pulang. Melihat wajah Ica yang masam selalu membuat Pak Hanan putar haluan. Tolong temani dulu, nanti kalau sudah tidur, baru aku antar pulang, pintanya lembut. Selalu tidak tega menolak, Nahla pun mengiyakan, kembali masuk ke kamar Ica yang meminta dikelonin setelah mengikuti makan malam. Gadis kecil itu perlahan menutup matanya lelap. Rencananya Nahla akan langsung pulang karena merasa lelah juga dan mengantuk. Rasanya malas sekali beranjak jika tubuh lelah sudah bertemu dengan bantal. Namun, ia tersadar sedang di mana dirinya berada. Nahla keluar dari kamar gadis kecil itu setelah memastikan Ica benar-benar terlelap. Membenahi selimutnya dulu, lalu neranjak dengan senyuman. Sungguh ia lelah sekali dan harus segera pulang. Ica sudah tidur, tanya Hanan yang sudah menunggunya di sofa ruang tengah sambil bersibuk ria dengan laptopnya. Iya, aku pamit pulang ya, tidak usah mengantar,
sudah pesan taksi, kasihan Ica ditinggal sendirian. Apa tidak apa-apa, aku antar saja, Ica ditinggal sebentar tidak akan bangun. Dia biasanya betah sampai pagi baru bangun. Aku tutup laptopku dulu. Tidak usah mas, sebentar lagi paling taksinya datang, mas lanjut aja kalau lagi sibuk. Nggak begitu sih, cek laporan data tadi yang belum sempat direview ulang. Duduk sini dulu, mau kopi? Tawar pria itu tidak ada unsur basa-basi. Tidak usah mas, duduk saja, sahut Nahla menempati sofa kosong tepat di depan Hanan duduk. Terima kasih, aku udah nggak sabar nunggu besok, ujar pria itu tersenyum. Nahla hanya menimpali dengan senyuman tipis. Lalu menilik ponselnya yang bergetar. Taksinya udah datang, aku minta maaf ya, selalu ngerepotin, ini lagi udah malam begini, harusnya aku mengantar sampai rumah. Apalagi tadi pamitnya begitu sama bapak. Nggak apa-apa kok, kasihan Ica kalau sendirian di rumah. Makanya pengen cepet halal, biar tidak usah pulang sekalian, atau malam ini tidur di sini saja, biar aku yang pamit sama bapak dan ibu. Jangan, pulang saja, ini juga taksinya udah di depan, ujar Nahla tak apa-apa, tentu saja Nahla menolak tawaran Mas Duda yang cukup ngadi-ngadi itu. Bagaimana tidak, menginap katanya. Terdengar menyangsingkan dan cukup membuat Nahla tidak nyaman. Lebih baik pulang sendiri dengan taksi yang telah Nahla pesan. Kabari jika sudah sampai rumah, maaf, seharusnya aku mengantarmu. Bisa tolong cancel saja taksinya. Kalau sudah sampai dibayar saja, aku yang akan mengantarmu, ujar Pak Hanan khawatir. Tidak usah Pak, kasihan Ica nanti kalau kebangun sendirian, lagian taksi saya sudah menunggu. Jangan panggil Pak, lebih enak kayak tadi, protes pria itu tak setuju. Maaf, belum terbiasa, jawab Nahla masih sedikit canggung. Ia tidak pernah sebelumnya bercakap-cakap panjang seperti ini dengan Pak Hanan. Sangat aneh rasanya, tetapi memang mungkin benar harus dibiasakan agar tidak terlalu kaku. Hanan mengantar sampai mobilnya, bahkan pria itu yang membukakan pintu untuk Nahla. Hati-hati ya terima kasih, beberapa jam lagi pergantian hari, aku tunggu jawabannya, kata Hanan tersenyum lalu beranjak. Nahla hanya menimpali dengan anggukan. Walaupun hati kecilnya masih ada sedikit keraguan, apakah niat pria itu tulus, atau hanya sekadar mencari ibu sambung untuk Ica. Pak, titip calon istri saya, hati-hati bawa mobilnya, pesan Hanan pada sang driver taksi. Membuat Nahla yang mendengar sedikit tergugah hatinya. Siap mas, jawab driver tersebut mengangguk sopan. Pria itu baru masuk setelah mobil tak terlihat. Nahla sampai rumah lumayan malam. Bapak dan ibu masih pada menunggu di ruang keluarga sambil menyaksikan acara televisi kesukaan mereka. Assalamualaikum, sapa Nahla masuk dengan wajah sudah lumayan mengantuk. Baru pulang nduk, sini-sini duduk, tadi kemana? Tanya Bu Kokom antusias. Nggak kemana-mana, Bu, hanya di rumahnya nemenin Ica, udah gitu doang, jawab Nahla sesuai fakta. Aku ke kamar dulu Pak, Bu, capek pengen istirahat, pamit Nahla beranjak. Selain ngantuk, tubuhnya terasa penat. Seharian ini banyak sekali kejadian tak terduga. Perempuan itu baru saja merebah keranjang, saat handphone miliknya berdering. Rupanya Pak Hanan yang menghubunginya. Halo, Assalamualaikum, jawab Nahla sambil rebahan. Sudah sampai, kenapa tidak ngabarin, aku khawatir, ucap Hanan di seberang telepon. Baru saja beberapa menit yang lalu, belum sempat pegang ponsel. Ya sudah, selamat beristirahat, calon istri, semoga malammu indah, ucap Hanan lalu memungkasi dengan salam. Seketika Nahla terpaku seraya menatap layar ponselnya. Dia tidak marah, tidak pula menjawab dengan suara senang. Mendadak ia ragu dan takut kalau keputusannya salah. Nahla yang sudah mengantuk pun akhirnya mengambil wudhu. 2 rakaat ia tunaikan sebelum tidur untuk meminta petunjuk hatinya. Memohon kebaikan untuk dirinya dan juga semua bila memang memungkinkan untuk berjodoh. Namun, jika tidak tentu pasti yang terbaik. Usai mencurahkan perasaannya pada Sang Pencipta, Nahla akhirnya bisa tidur menjemput pagi dengan perasaan lebih tenang. Pagi Nduk, kamu berangkatnya bareng Bapak saja ya, nanti pulangnya pesan taksi, jangan seperti kemarin, ujar Pak Subagio di meja makan. Iya Pak, kemarin kan nggak sengaja Pak, nggak tahu kalau kejadiannya bakalan kayak gitu, sahut Nahla seraya menyeruput teh manis buatan ibu. Bagaimana, apakah kamu sudah mendapatkan jawaban yang tepat?
Tanya Bapak serius. Beliau sadar juga kalau ini waktu 3 hari yang Nahla janjikan untuk Hanan. Insya Allah sudah Pak, nanti jika ditanyakan Nahla akan jawab, kata perempuan itu mengangguk yakin. Bapak tidak akan memaksa, kamu yang menjalani, selama agamanya dan pandangannya bagus, kamu tidak mempunyai alasan untuk menolak ikhtikat baik seseorang, pesan Bapak menguatkan. Walaupun dengan Nahla banyak juteknya dibanding enggaknya selama mengenal hingga detik ini. Nampaknya pertemuan pertama pria 35 tahun itu cukup berkesan untuk Pak Subagio. Image baik langsung melekat padanya. Mbak, pakai motor Tio juga nggak apa-apa, Tio biar nebeng sandi, tawar adik Nahla bergabung di meja makan. Nggak usah Tio, nanti pulangnya malah repot, kan sekalian mau ambil motor, ujar Nahla lebih memilih diantar Bapak. Namun, tak disangka sebelum sempat berangkat, sepertinya Miss Nahla tidak jadi bareng Bapak ataupun Tio, karena kini Pak Hanan pagi-pagi sekali sudah menyambangi rumahnya. Sungguh pria itu kerajinan sekali. Suara salam yang menggema cukup mengagetkan keluarga dan juga Nahla. Baru semalam mereka bertemu, paginya sudah didatangi lagi. Cie, udah dijemput calon Kang Duda, ledek ibu setengah berbisik. Membuat Nahla nyengir gaje sendiri. Setelah sapa salam, berbincang ramah dengan kedua orang Nahla, sebelum akhirnya benar-benar mengantar ke tempat kerja. Ica sudah berangkat, kok nggak ikut? Tanya Nahla tidak mendapati bocah kecil itu. Berangkat, nanti sama saya, kebetulan hari ini free, sekalian bisa nganter kamu, ujarnya kalem. Harusnya nggak usah repot-repot bolak-balik, aku bisa bareng Bapak tadi. Sama sekali tidak repot dan tidak merasa direpotkan, aku nungguin lo, udah lewat beberapa jam, jadi gimana? Todong pria itu tak sabaran. Harus banget sekarang, kenapa tidak nanti saja, jawab Nahla mendadak grogi. Pria itu menghela napas pelan, nampaknya benar-benar tak sabar mendengarnya langsung dari mulut mungilnya. Iya, lebih cepat lebih baik, apapun keputusan kamu sekarang, aku siap mendengarkan, ujar pria itu sampai menepikan mobilnya. Menanti jawaban yang membuat jantungnya jedak-jeduk seketika. Bismillah, insya Allah siap, jawab Nahla seketika membuat kedua sudut bibir Pak Hanan ketarik membuat senyuman.